Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Delia Sukma dari kelompok 4. Selamat datang di podcast kelompok kami. Di episode kali ini aku bakal ngejelasin cara-cara membuat tempe. Kalian pada tahu tempe kan? Itu loh yang terbuat dari kacang kedelai. Nah, teman-teman, di samping aku ada seseorang loh yang bakal nemenin kalian dan ngasih tahu kalian cara-cara bikin tempe. Halo Vinka, gimana nih kabarnya? Disapa dulu dong teman-temannya. Halo semuanya, alhamdulillah baik-baik aja. Wah, Vinka ini ahli loh dalam membuat tempe, jadi kalian nggak salah mampir di channel kami. Nggak ahli juga kok, tapi insya Allah bisa untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, ingat ya, siapin alat tulisnya, dengerin Kak Vinka-nya baik-baik, dan tetap fokus ya. Silakan Kak Vinka. Baik, terima kasih Kak Adel. Nah baik, kita mulai saja ya teman-teman. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Insya Allah siap lah ya. Jadi di step pertama ini kita harus siapin kacang kedelainya dulu. Bisa 250 gram, 500 gram, atau 1 kilo, bebas sih. Gimana pengennya teman-teman semua. Nah, kalau aku di sini pakainya 500 gram yang aku buat ya. Terus kalau udah disiapin tuh, kita cuci kedelainya sampai bersih, sampai benar-benar bersih aja. Nah, habis dicuci tuh, kita rendam nih kedelainya selama kurang lebih 5 jam. Nah, ini nih udah 5 jam nih misalnya. Nah, teman-teman langsung tuh kan kedelainya pasti ngembang banget kan. Nah, langsung cuci itu kedelainya, cuci sampai bersih pokoknya. Habis gitu kita rebus. Nah, rebusnya itu harus sampai mendidih. Usahakan sampai berbusa-busa yang putih-putih gitu loh, ada busa pokoknya. Nah, kalau udah berbusa, udah mendidih banget, terus kita rendam lagi nih kedelainya. Kali ini bukan 5 jam ya, tapi 1 malam gitu. Nah, ketika proses perendaman yang 1 malam selesai, kita buka lagi tuh kedelainya. Tuh air-airnya tuh kan pasti agak kecoklatan gitu ya. Itu tuh dari sari-sari kedelainya. Abis gitu kita tiriskan dulu. Nah, sesudah ditiriskan kita cuci itu kedelainya. Nah, cucinya itu jadi bukan ya nyuci kayak yang pertama itu, tapi kita kayak ngelepasin kulit ari-ari kedelainya. Nanti itu pasti ada kulit ari-ari kedelai yang lepas gitu. Jadi pas kita cuci itu tambahin air, pasti dalam kacang kedelainya itu ada kulit ari-ari yang lepas. Jadi kayak kulit ari-ari itu yang bentuknya kayak lapisan gitu kan. Ya namanya kulit ari-ari. Nah, terus bentuknya itu transparan gitu ya. Nah, itu harus kita lepasin. Nah, kalau misalnya udah dilepasin nih semuanya, misalnya udah kulit ari-arinya udah dilepasin semuanya gitu ya. Kita make sure cuci lagi tuh kedelainya, takutnya ada kotoran atau apa gitu yang ketinggalan. Nah, kalau udah kalian udah yakin nih ini udah bersih gitu ya, langsung kita rebus lagi tuh kedelainya sampai mendidih. Nah, ini kalau udah sampai mendidih, udah mendidih banget gitu ya di rebusannya, kita matiin aja kompornya. Jadi udah aja langsung. Nah, habis gitu kita angkat tuh kedelainya ditiriskan. Nah, kalau udah ditiriskan itu kita diamkan dulu kedelainya sampai suhunya tuh dingin gitu. Sampai kan awalnya panas tuh gara-gara direbus. Nah, kita diemin dulu sampai kedelainya dingin. Jadi udahlah, gak ada panas-panas lagi gitu. Ngerti kan? Ya gitu. Nah, kalau suhunya udah dingin, udah biasa gitu ya, udah normal, kita pindahin nih kedelainya ke, kalau aku sih ke tampah ya, kalau kalian ya terserah mau kemana aja. Kalau aku ke tampah, atau biasa dalam bahasa Sunda tuh disebutnya nyiru. Ya, tahu kan lah ya nyiru atau tampah. Kalian bisa search itu tampah kayak gimana. Nah, kalau udah dipindahin tuh kita aduk-aduk dulu ya biar merata gitu si kedelainya. Habis gitu habis diaduk-aduk itu kita beri ragi. Raginya tuh jangan banyak-banyak ya. Raginya tuh dikit aja,
kalau misalnya 500 gram takarannya itu setengah sendok makan. Nah, kenapa sih raginya tuh harus ditakar, harus setengah sendok makan misalnya kalau untuk yang 500 gram. Atau misalnya buat yang 1 kilogram itu harus 1 sendok atau 2 sendok gitu. Nah, itu tuh tujuannya biar tempenya itu nggak mudah membusuk gitu. Selain itu, tempenya juga nanti bakal ditumbuhi jamur, mikroba, dan lain-lain kayak gitu. Nanti kamu mau tempe kamu tuh tiba-tiba ada cacing gitu kan, yang kecil-kecil kayak larva gitu kan, gak mau kan. Nah, jadi itu raginya jangan kebanyakan. Nanti juga kalau misalnya raginya kebanyakan, kamu gak bisa makan tempenya karena takutnya bahaya gitu teman-teman. Nah, setelah kacang kedelai diberi ragi dan sudah merata gitu ya persebaran ragi di kacang kedelainya, kita langsung masukin si kedelai itu ke plastik, atau optional sih mau plastik atau misalnya daun. Katanya tuh yang daun lebih enak ya. Nah, bisa juga ke daun ya. Habis gitu, udah masukin plastik nih, kita rekatkan tuh plastiknya. Ada sih plastik yang perekatnya tuh langsung gitu, jadi tinggal rekat aja gitu. Habis direkatkan itu kita langsung tuh kasih bolong-bolong atau lubang-lubang buat masuknya udara. Karena kalau misalnya enggak dikasih bolong-bolong atau lubang-lubang kecil itu ya di plastiknya, itu tempe bisa gagal, gak bisa kalian makan. Nah, jadi lubang-lubang udara ini berfungsi untuk memperlancar pertukaran udara. Nah, kalau misalnya udara segar dari luar itu masuk ke plastik itu, jadi nanti air yang mengembun dalam plastik itu bakal menguap kalau lubang-lubang kecilnya itu ada. Nah, jangan disepelekan ya. Nah, kalau udah nih, kalian simpan tuh tempe di tempat yang aman, tanpa jangkauan kecoa, tikus, atau dan lain-lain lah ya. Simpan tempenya selama beberapa hari, bisa 1 malam atau 2 malam gitu ya. Tergantung gimana itu jadinya tempe. Nah, kalau misalnya udah beberapa hari dan udah mulai kelihatan nih mirip-mirip tempenya, kita langsung buka aja kok, gak apa-apa. Terus kita potong gitu ya. Nah, kalau misalnya udah nih, wah tempenya udah jadi nih, kalian berhasil gitu ya. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau dalam tempe itu kenapa sih si kacang kedelainya bisa ada putih-putihnya gitu setelah dicampur ragi? Jadi dalam ragi tempe itu ada jamur yang kita kenal sebagai jamur kapang, atau nama ilmiahnya itu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, jamur ini tuh berfungsi untuk memproduksi enzim sebagai pendegradasi karbohidrat gitu. Jadi tempe yang kacang kedelainya itu ya bisa ada putih-putihnya setelah dicampur ragi itu ya ada enzim. Nah, kalau misalnya kamu nih udah buat tempe tapi kok gagal ya. Nah, itu tuh ada beberapa penyebab, di antaranya tingkat kelembaban udara itu terlalu tinggi. Terus kedelainya yang terlalu basah, lubang pembungkusnya yang ada di bungkus-bungkus itunya itu loh, itu kamu terlalu kecil lah. Dan peralatan yang kamu gunain itu gak bersih gitu. Nah, jadi gitu caranya teman-teman. Bener gak Teh Adel? Yap, bener banget nih Kak Vinka. Jadi gitu ya teman-teman cara-cara membuat tempe. Nah, sekarang kan kalian udah tahu nih gimana cara-cara membuat tempe kan? Kalau udah bisa dan diseriusin, kalian bisa loh sedikit-sedikit bikin usaha tempe sendiri. Oke, selesai podcast episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman kamu supaya lebih bermanfaat. Salam hangat dari aku buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.